Video kandidat 2026 itu bukan cuma kategori terbuka doang. Gua mau ngebahas tentang kategori wanita nih, dimana ada Zujiner melawan Bibishara Asobayeva. Yang satu dari Tiongkok, yang satu dari Kazakhstan. Jadi negara Uzbekistan punya pecatur-pecatur putra yang kuat. Negara Kazakhstan punya pecatur-pecatur putri yang kuat. Nah teman-teman, ini ada Grim Brilliant dari babak ketiga ini. Kalian harus nonton sampai habis. Dan buat kalian yang tanya, siapa sih juara dunia wanita saat ini? Dia adalah Ju Wenjun. Dan berharapnya nggak lagi all Chinese final ya. Maksudnya nggak lagi dua pecatur putri Tiongkok yang bertarung untuk gelar juara dunia. Mudah-mudahan dari negara lain juga bisa gitu teman-teman. Nah langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Kalau lu pengen latihan sama gua dan pengen jadi pecatur yang lebih jago lagi, ayo daftar RL Chess Academy guys. Zujiner pegang buah putih, memulai dengan langkah E4. Formatnya juga sama ya, catur klasik. Dijawab dengan Sicily Defend oleh Asobayeva Bibishara. Dia pemegang gelar juara dunia catur cepat kalau tidak salah ya, atau catur kilat ya, 2 kali teman-teman. Kemudian kuda ke petak F3 dijawab dengan kuda ke petak C6. Putih mainkan variasi Rosolimo Nesmedinov Attack atau Moscow Variation. Hitam menjawab dengan langkah D6. Putih mengamankan raja, hitam Bishop D7. Putih benteng E1, hitam mainkan langkah kuda F6. Putih bermain dengan gaya Rosolimo gajah ke petak B5 ini lebih gayanya posisional guys. Karena putih lebih milih rokade pendek. Kemudian putih mainkan langkah H3, propilaksis mencegah petak G4 dikuasai hitam. Hitam mainkan langkah ancaman Bishop A6. Putih menarik gajah mundur, kemudian hitam benteng G8. Gila nggak tuh? Kenapa gue bilang gila? Keren banget nggak tuh? Bukannya persiapan untuk rokade, tapi Asobayeva mainin langkah benteng G8 dengan tujuan ngegas lewat sayap raja. Biasanya kalau pemain wanita kan aman-aman aja, cari aman gitu ya. Nah ini benteng G8 dijawab dengan langkah D3, propilaksis langsung. Kemudian hitam nggak mau di stop, dia mainin langkah H6. Menariknya, langkah berikutnya dari Zujiner, sacrifice the pawn B4. Apa tujuannya? Ya hitam makan pakai pion. Kemudian putih A3 ditawarin lagi. Kali ini hitam menolak ya, karena kalau dimakan lagi apa sih bahayanya? Nanti putih bakal D4. Ini putih kuat banget di petak center. Karena Asobayeva Bibishara di sini belum develop dengan bagus, bisa bahaya. Contoh, kalau misalkan dia E5 di sini, kuda C3 bakal dimainin. Kalau dia misalkan benteng E7, gajah A3. Lihat deh. Putih akan menekan hitam. Ya ibaratnya gini lah, putih ngasih pion, cuma lo harus siap sebagai hitam, lo bakal ditekan habis ini. Nah jelas hitam nggak mau dong, karena ini permainan catur klasik. Kalau catur cepat sih berani mungkin, ya nggak mau lah, dia akhirnya balikin tuh pion dengan B3. Putih kuda B ke petak D2, hitam G5, tetap nggak mau makan. Kemudian putih D4 memperkuat petak center, hitam ngegas dengan jalan G4. Putih makan, dimakan lagi dengan Bishop. Kalau kalian dengar suara anak kecil, maaf ya, Aliona nih lagi seneng banget nyanyi-nyanyi. Kemudian putih gajah ke petak B2, hitam D5, dan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh hitam sebenarnya. Harusnya di sini makan C2 baru D5. D5 dimainin, putih menemukan langkah terbaik C4. Kenapa ini great move? Karena ya tujuannya untuk penguasaan pada petak D5. Hitam makan, kemudian putih makan lagi dengan kuda, dimakan lagi, makan pakai benteng. Kemudian hitam gajah F5, putih benteng E3, gajah ke petak C2. Kemudian Zujiner melakukan kesalahan, harusnya queen D2 tapi dia queen ke petak C1. Apa salahnya? Hitam bisa mainin benteng C8. Kemudian putih D5, salah lagi. Harusnya di sini putih queen D2 tetap ya, D5 dimainin dan hitam bisa mengancam balik dengan kuda A5. Putih kuda D2, hitam masuk dengan benteng G4. Putih lagi-lagi salah, jadi udah 3 kali kesalahan ya, yang hampir berurutan. Gajah E5. Harusnya di sini gajah F6 menarik. Gajah E5. Hitam H5. Putih queen ke petak B2, hitam gajah H6. Ancam rook.
Sujiner bingung di sini. Kalau misalkan dia benteng E2, maka hitam bisa melakukan kuda makan C4. Kalah pion makin banyak lagi. Dia mencoba mengambil langkah berani dengan benteng AE1 dan ternyata great move. Hitam makan benteng, dimakan lagi, dan langkah kuda C4. Brilian yang pertama dimainkan oleh Bibisara. Boom. Kenapa brilian? Karena ya dia punya keberanian untuk menyederhanakan permainan dan supaya hitamnya jadi lebih aktif lagi. Putih mendorong pion D6. Kalau teman-teman penasaran kenapa nggak gajah F6, maka ada gajah E4 ya, jadi percuma aja. D6 didorong, kemudian hitam membalas dengan E6, putih gajah ke petak H2 dengan tujuan queen masuk ke petak H8, hitam queen G5. Gajah E5 balik lagi, kemudian gajah E4 ancam checkmate, F4 dimainkan. Coba temukan langkah brilian kedua dari Asobeyeva Bibisara di posisi ini, guys. Bibisara mainkan langkah sacrifice the rook yang kalau dimakan jelas salah ya, karena checkmate petak G2, raja harus naik, queen H4 skak, benteng H3 dan sacrifice the rook lagi dimainkan. Raja makan, queen makan H3 nggak bisa dimakan, ada pin dari bishop. Raja G1, queen E3 skak. Kemudian queen ke petak F2 harus menutup. Kenapa dia nggak mainin langkah king ke petak H2 aja? Ya tinggal raja D7 aja aman. Akhirnya king F2, queen F2 dimainin, ditukar, dan kemudian gimana cara hitam menang? Hitam punya 3, 4, 5, 6 pion melawan 3 pion. Walaupun gajah beda warna, ya tapi kalau tepat dan akurat endgame-nya bisa menang. Hitam mainkan langkah H4, mengunci pion di petak G2 supaya rajanya nggak bisa jalan. Mau nggak mau pion jalan dong, G4 dimainin. Hitam nggak mau end pasen, tapi B5. Raja G1, H3, Raja H2, gajah G2. Raja G3, A5, Raja H2, Raja D7, Raja G3, dan A4. Sujiner menyerah. Akurasi dari hitam 96,4%. Gila, 2 langkah brilian. Kenapa putih menyerah? Ya karena mau kemana? Hitam mau dorong B4, kalau dimakan A3. Kalau misalkan di sini gajah C3, tinggal makan. Nanti raja tinggal naik, pasti pionnya promosi. Game yang sangat epic sekali, game yang sangat bagus banget dari Bibisara. Dan berkat kemenangan ini di game lain, Katerina Lagno dari Rusia menang melawan Tan Zhongyi. Nah, kalau dari kemarin remis terus ya, inilah hasil terupdate-nya. Bibisara dan Katerina Lagno memiliki 2 poin dari 3 babak. Diikuti oleh Goryakina 1,5 poin. Kemudian Anna Muzichuk 3 kali remis juga dari Ukraina. Divya Desmus dari India. Faisali remis babu dari India 1,5 juga, dan Sujiner dan Tan Zhongyi 2 kali. Dua-duanya kalah ya, yaitu 1 poin. Siapa yang akan menjadi penantang Juan Jun? Coba kalian kasih komentar. Jangan lupa kasih hype untuk video ini ya, biar videonya naik dan makin banyak orang mengenal dunia catur. Dan RL Chess makin semangat bikin konten. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa kita nonton live streamingnya ya, nanti malam bareng saya. Hanya di YouTube RL Chess.